رافع الكفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم لغمسة أطفي بها على الوباء الهاتمة المصطفى والمنتظر وابناهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرم الوجه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم إني أسألك خير ما صنع له وأعوذ بك من شر ما صنع له. Mari kita sebelum kita memulai kajian kita, baiknya kita membaca doa iftitah majlis agar apa yang kita niatkan semoga menjadi amal soleh dan bukti pada kekasih kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Semoga menjadi kartu masuk tiket masuk ke surga ya, karena ini ya, karena majlis ini. Shallallahu Muhammad. Allahumma sholli. Nawaitu ta'luman wa ta'lima wa nafa wal intifa'a wal muzakkara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma istiman wa rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qudal arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil iftah lana abwaaba khair iftah lana abwaaba khair wa bisirri huruf malam ya'lam alamal insana malam ya'lam alamal insana malam ya'lam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah antal ghani ya Allah wa nahnul fuqara. Ya Allah antal ghani ya Allah wa nahnul fuqara. Anzil alainal ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nuri wajhika a'lal mu'abbad da'amil baqil mukhallad
fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismika al-a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wa adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil al-iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minul ayati wa taftahu li biha nuril jannah wa nurin na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, sama-sama saya kita puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana seperti biasa rutinitas kita wiridan malam Kamis tidak pernah berhenti ya, nggak ada ikhtitam, nggak ada iftitahnya majlis ini. Podcast sebenarnya majlisnya ada, cuman podcastnya nggak pernah berhenti gitu ya. Podcastnya nggak pernah berhenti ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, inayah, maunah, hidayah, taufik ya ada saya untuk memberikan ilmu Allah. Semoga saya tidak menggunakan hal nafsu saya dalam menyampaikan ilmu Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang karenanya nazulmati landor dari kegelapan menuju cahaya ya. Terang benderang seperti saat ini dari yang nggak beradab, nggak sopan menuju ke orang-orang yang sangat elit ya, sangat eksklusif, sangat berwibawa, lagi sangat beradab gitu ya. Ya, melanjuti kajian sifat 20 karangan Ustaz Usman bin Akil bin Yahya ya. Ya, sekarang memasuki ranah halaman bab 9, halaman 9 bukan bab 9, halaman 9 ya. Mari kita udah menjelaskan sifat mani ma'nawiyah ya, yaitu sifat salbiyah, sifat nafsiyah gitu ya. Mari kita udah jelasin itu. Mari kita lanjutin kemarin kita di halaman 8, sekarang kita ke halaman 9 kajian kita, sifat 20. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah itu 1, 2, yaitu fi'lun likulli mungkin au tarkahu, pekerjaan yang segala sesuatunya memungkinkan ya terjadi akan kejadiannya atau tarkahu atau ditinggalkan atau nggak terjadian begitu ya. Artinya membuat akan segala mungkin, segala kemungkinan atau meninggalkan dia maka jadinya gitu. Jumlahnya nah ini kemarin kan udah sifat 20 ditambah sifat wajib, sifat mustahilnya itu lawan-lawannya ya. Ya kayak mutakalimun lawannya gagu gitu ya. Berbicara lawannya gagu, mendengar lawannya gudeg. Gitu ya itu aja. Jadi lawan-lawan itu. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahilnya. Nah, ini kita tambahin kaidahnya satu lagi yaitu fi'lun likulli mungkinin au tarkahu ya. Tambah ya, jadi sebenarnya ada yang bilang sifat 50 gitu. Sebenarnya kaidah ya, bahasanya kaidah itu apa sih? Istilah, sama aja sih kaidah. Tapi secara bahasa kaidah adalah definisi, definitif ya, definisi dari sebuah makna. Jadi kaidah itu apa? Definisi kaidah, definisinya apa ya? Kalau ada yang nanya kaidah itu apa? Ya jawabannya adalah definisi gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi ada satu yang harus dimiliki oleh Allah, dan ini juga kayaknya ada sifat mustahilnya ya. Allah bisa jadi ini dua malam ini bertambah jadi 42 ya, 42 kaidah. Ini saya membahas yang ke 41 dan 42 ya. Fi'lun kulli mungkinin au tarakahu ya. Di Al-Qur'an zalika takdirul azizul alim. Sungguh ini adalah ketentuan saya yang sangat agung gitu. Jadi terserah Allah gitu.
Allah yang maha terserah, Allah maha qahar, Allah yang maha musawwir, Allah membentuk segala rupa, bebas. Allah maha bebas, tapi Allah juga maha asyik. Allah ya wadud, artinya Allah maha cinta, maha asyik gitu ya, maha asyik ya. Jadi Allah itu kita harus mengerti nih ada kaidah yang dimana kalau kita ketemu dengan teman kita yang agak-agak agnostik, agak-agak sekuler ya, malah lebih parah lagi, yang lebih ke arah komunis yang nggak percaya Tuhan gitu, arah pembicaraan saya ini, kita bisa bilang Tuhan itu terserah gitu. Jadi kalau dia mau bilang Tuhan kok begini ya, memang Tuhan maha terserah gitu. Tapi juga Tuhan maha asyik ya, jangan melupakan kaidah itu gitu. Kalau lu ngikutin perintah Tuhan, otomatis lu akan masuk surga begitu. Pokoknya cuma ada dua, ada punishment, ada reward, ada motivasi gitu ya. Kalau Anda melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda akan menjadi kekasihnya dan pasti akan dijamin masuk surga ya. Dimurahkan hidupnya di dunia wal akhirat ya. Kalau Anda melanggar Tuhan ya, pasti Tuhan akan berlaku adil. Anda akan dimasukkan ke neraka. Itu sifat Tuhan. Tapi di dalam kajian bab roja ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ini maha pengampun ya. Sekalipun Anda ini bermaksiat ya, membunuh, misalnya sekarang ini kan saya dulu ya. Biar asik, biar santai, biar foto hal arifin ya, jalan terus asik gitu. Gitu ya. Kalau yang kata songong silakan, jangan ngaji di tempat saya juga nggak minta kok didatangin gitu kajian saya atau ditonton. Lanjut ya. Jadi begini ya, di dunia ini ada sekitar 7.968 itu data yang teman-teman bisa cari tuh, teman-teman bisa server di internet ya. Kita boleh aja 8 miliar orang. Totalnya ada 8 miliar orang gitu ya. Seandainya teman-teman bunuh ini semua nih ya, kayak inilah ya, ya pokoknya nggak usah disebut ya. Anggaplah elit global yang bunuhin orang kan sengaja tuh, karena kata mereka itu manusia ini cuma nyampah gitu, cuma ngabisin energi aja. Makanan kita tuh dihabisin sama mereka gitu, jadi kita harus membunuh. Maka diciptakanlah COVID gitu ya. Diciptakanlah COVID, diciptakanlah ya sengketa di antara negara gitu, agar mereka yang menguasai tatanan ekonomi dunia gitu ya. Lanjut, seandainya lah ya, kalian ini seorang elit global gitu, udah bunuh sebanyak 7.999.999 jiwa gitu ya. Tinggal satu orang doang nih sayang gitu ya gitu. Terus saya ngumpet nih ala kulihal misalnya dilalahnya qadarullah, Allah bisa ngumpetin saya gitu. Saya nggak dimatiin gitu. Terus Anda nih tiba-tiba sakit tidak berteguran gitu, ternyata saya nolongin Anda gitu kan ya. Nih Anda sebagai seorang elit global gitu sendirian, tinggal satu orang nih, tinggal saya sama Anda. Terus Anda bertaubat sama Allah gitu, Allah masih maafin ya. Syaratnya satu, jangan pernah mempersekutukan Allah gitu ya. Hatta kalian membunuh 8 miliar yang saya sebutkan tadi ya, 8 miliar kurang satu orang gitu ya, itu masih Allah maafin ya. Tapi satu syaratnya, jangan pernah syirik kepada Allah atau menduakan Allah. Allah cuma minta itu ya. Kalau masalah Allah ngebunuh, pasti Allah kan kita kan habib ganas ya, pasti manusia akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Ya Allah, dia bunuh saya ya Allah gitu. Paling enggak ampunannya kalian tuh masih dijamin masuk surga gitu. Masuk nerakanya nggak lama-lama banget kayak gitu ya. Gitu. Jadi Allah maha asyik, maha wadud. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud. Ya Allah, ya Rabb, ya Ilahi, ya Maliki,
waddani kama tawaddu sayyidul maudud. Ya sayyidul maudud, ya Mustafa, ya Habibi, ya Syafiullah, ya Mujahid, ya Toha, ya Yasin, waddani gitu ya. Cintailah aku ya. Baca salawat wadud ini, salawat karangan saya sendiri. Kalau jangan baca 11 kali, insya Allah tuh ya kalian yang tadinya alay, ntar nggak jadi alay, yang tadinya jamet nggak jadi jamet, yang tadinya kuproy ya selalu ngeliat ke atas, ntar jadi cerdas, ya, ntar jadi cerdas, ya, ntar tadinya tuh ya anggaplah ekonominya sistem ekonomi sosial C lah gitu ya, kemampuannya aja tuh rumahnya rumah sangat sederhana gitu. Kalau teman-teman baca salawat, insya Allah akan buka pintu rizki gitu ya, dari mana saja yang Allah kendaki. Karena kunci dunia ini yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kajian kali ini adalah fi'lun kulli mungkarin au tarkahu, ataupun mustahil dari fi'lun kulli mungkin au tarkahu ya. Saya rasa cukup kajian hari ini. Mari kita masuki sesi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Belakangan ini lagi ada kejadian heboh ya, satu Habib, saya nggak mau bahas itu lah. Sebenarnya begini ya, saya akan membahas itu Habib. Ada nggak sebenarnya? Ada Habib ya. Literasi yang kuat itu adalah ya, coba teman-teman pelajari lagi tarikh sejarahnya, Sami'ah Muhammadiyahnya atau kitab Muhammadnya, atau sejarah hadis-hadis tentang Nabi Muhammad itu sendiri ya. Sebenarnya literasi yang paling kuat itu Nabi Muhammad, Habib itu pertama kali diucapkan berdasarkan literasi yang saya tahu ya. Itu adalah kejadian ketika Nabi Muhammad itu berdakwah ke Taif ya, kepada penduduk Taif enggak menerima, bahkan mempersekusi ya, sampai hampir-hampir membunuh ya. Rasulullah sampai berdarah-darah, sampai ya luka gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Rasulullah sampai berdarah-darah gitu ya, sama ajudannya, sama asprinya lah gitu ya. Kemudian datang dua malaikat Uhud, dua gunung nih, dua malaikat datang nih menawarkan nih, malaikat bumi nih. Kalau di film Sungguh ada dewa bumi ibaratnya gitu ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Intinya Rasulullah SAW dan Muhammad ditawarkan, ya Rasulullah ya, bagaimana kalau penduduk Taif itu saya timpain aja nih gunung Uhud begitu, dibilang begitu. Rasulullah jangan, nggak usah gitu, ya. Dua delegasi ini ngelobi Rasulullah gagal gitu ya. Kemudian turun lagi tuh, langsung dedekotnya, langsung ajudan, langsung panglima besar ya, para malaikat, yaitu malaikat Jibril menawarkan lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini tinggal ente ngomong iya nih, itu terbalik ke Taif itu langsung habis tuh luluh lantah gitu, menurut Taif gitu. Terus Nabi Muhammad tuh ya Allah, saya nggak kuat sebenarnya, agak sedih. Jangan sedih-sedih lah, kita kan bukan anak imul, kita anak pangci gitu. Ya, kita intinya begini, Rasulullah begini, bilang gini, dia nggak tahu Jibril dia nggak tahu ya, biarin dah, kalau bapak-bapaknya nggak jadi, kali ntar anaknya kali ya, dari anaknya yang bisa jadi masuk Islam gitu. Kalau anaknya nggak dapet juga, cucunya dah gitu masuk Islam gitu. Ya Allah ya Rasulullah, itu Rasulullah pikirannya panjang banget begitu ya, panjang banget. Kalau seandainya marketing mempelajari cara marketnya Rasulullah nih, cara berjualan, anggaplah ini kan kalau bagi orang-orang kiri kan Rasulullah kan sebenarnya agama itu kan jualan ya, padahal enggak gitu ya. Rasulullah itu benar-benar dakwah. Seandainya anggaplah kita implementasikan ilmu ini digunakan sebagai kita lagi berjualan gitu ya. Anggaplah tuh kita sebar flyer ya kan, 10 ya kan, paling enggak kan ntar ada tuh yang lihat, ada yang ntar dari 7 orang lihat, paling enggak ada 1 yang ngebeli. Nah begitu sama tuh, 1 orang yang ngebeli itu sama aja analoginya seperti orang yang masuk Islam, karena kita dari cucunya begitu. Itu ya bahasanya tuh, karena Rasulullah kayak gitu ya,
Ini malaikat Jibril ini tersanjung ya, tersanjung sampai cucunya main, sampai cicitnya main, ya kayak gitu ya, sampai cicitnya main. Ini bukan lagi ngomongin sinetron tersanjung nih, bukan ya, dulu topik. Ya salah, baik, salawat Nabi ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malaikat Jibril tersanjung. Subhanallah, pantesan lu mah digelarin Habibullah. Emang pantes lu gua digelarin Allah Habibullah. Tuh cek, Allah mah di atas. Ya Allah nih ya, ibaratnya cengar-cengir aja lagi ngeliat percakapan malaikat Jibril sama Muhammad. Leset Allah, Jibril bilang kan nggak tahu. Khulafa fil ard tuh yang lu maksud tuh lu lihat tuh Muhammad khulafa fil ard, makanya lu jadinya sotoy. Ngarang gua mau bikin manusia gitu di muka bumi yang akan mempertumpahkan darah. Lu lihat tuh Muhammad khalifah fil ard yang gua maksud. Bagaimana, bagus gak Bril? Gitu ya. Ya jadi sekarang nih lagi rame nih ya. Saya nggak mau ngebahas Allah alam Nabi Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tentang Habib ya. Jadi sebenarnya ada istilah ya Habib itu kalau bisa ya. Memang ada literasi yang lainnya, para sahabat ya gini, ketika Nabi meninggal ada literasi selanjutnya yang saya tahu nih ya, celakalah ini kekasih kita semua ini, bapaknya para janda, bapaknya para yatim telah meninggal. Nah itu satu orang, saya nggak mau bahas, saya jadi memang sedih ya. Karena saking dicintainya Nabi Muhammad ya oleh penduduk Madinah dan Mekah, tersiar kabar begitu ya, sampai ibu-ibu janda di situ teriak-teriak tuh di pasar pada nangis begitu. Celakalah hari ini gitu. Jadi dua yang saya tahu itu, dan banyak lagi sebenarnya sahabat-sahabat memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang lain, tapi yang pantas disebut Habib itu ya Rasulullah itu sendiri begitu sebenarnya. Dan kalau mengenai kegaduhan ini, saya rasa ya memang literasi yang kuat, Rasulullah mengatakan itu Sayyid gitu, Sayyidi Sababa ahli jannah, pemudanya Hasan Husain itu pemuda ahli surga gitu, pemuda ahli surga, tuannya syarifnya pemuda ahli surga gitu. Literasi yang paling kuat itu. Jadi kalau Habib itu ya udahlah, intinya bilang teman-teman, kalau kita ngomongin secara akademisi, buktikan aja lah, ada nggak tuh Ubaidillah gitu kan, buktikan aja Ubaidillah itu bener nggak bapaknya itu yang dimaksud begitu kan. Kalau nggak bisa buktiin secara empiris, kan ada metode Nabi Musa ya kan, bangunin aja tuh kuburannya Ubaidillah gitu. Ada metodenya Nabi Isa dipanggil gitu kan, Syekh Abdul Qadir Jalani, atau metode-metode lain yang bisa digunakan. Kalau nggak bisa mentok-mentok banget ya DNA gitu. Ya udah, kalau misalnya emang ini tuh sebenarnya kejadiannya udah pernah ulangan ya, saya nggak mau sebut, ada salah satu oknum Habib lah ya, saya ceritain aja lah biar fakir ini, biar jahat, biar saya nggak ada fitnah ya. Saya nggak ada fitnah, biar fakir gitu. Jadi ada Habib Alwi bin Idrus Jamulail atau Habib Idrus bin Alwi Jamulail itu nggak diakuin gitu ya, sama maktab yang sekarang ini. Saya sebenarnya nggak suka ada rancau-rancau gitu. Tapi akhirnya ya Allah, kok kalian kan orang Islam gitu, kok sampai berantem gitu? Hanya karena katanya Habib Idrus bin Alwi Jamulail ini bukan Habib gitu ya. Salah, Allahumma sholli. Jangan pakai berantem. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah begitu ya. Sayyidina Ali bilang bahkan begini dalam kata-katanya Sayyidina Ali gitu, anak muda itu ya ini kita nggak ada tuh bernisbat kalau bapak kita, anak muda ini kita gitu. Orang tua kita udah selesai begitu ya. Orang tua kita udah selesai begitu. Jadi udahlah gitu. Saya sebagai tuan guru ya, mending kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ya. Pada mereka-mereka yang tadi panggilan Habib nih, untuk win-win solution lah nih, panggilnya Ustadz aja dah sekarang begitu ya, Ustadz ya. Nah untuk melengkapi ya hasanah pembelajaran amar ma'ruf nahi munkar malam ini, saya ada kitab ya dari Ustadz saya nih, Ustadz Hasan Jafar Assegaf ya. Ini juga dia dari salah satu kitabnya bagus nih, karangan Syekh Yusuf Al-Nabhani ya. Di sini dikatakan intinya begini nih kitab ini ya, tapi akan saya baca nih intinya seperti kata Sayyidina Ali, anak muda itu ya anak muda bukan bapaknya gitu, intinya begitu ya. Jadi orang itu mulia karena adabnya ya. Kita kembali pada Al-Quran ya.
Ya, indallahi akramakum atqakum. Ya, siapa itu orang yang atqakum, yang bertakwa, dialah orang yang insyaallah, orang yang takut pada Allah. Siapa orang yang takut pada Allah? Yaitu orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar udah pasti watawasobil haqqi watawasobil sober. Dia menyampaikan yang hak dengan kesabaran dan watawasobil marhamah dengan kasih sayang. Ya, bagaimana ini kata cinta gitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala sayyidil maudud ya sayyidil maudud wa dami kama tawaddu sayyidil maudud. Baik, saya bacaan ya. Al-fadlu bil aqli wal adabi la bil asli wan nasabi. Lianna man sa adabuhu doa nasabu wa man dolla aqluhu dolla asluhu. Ya, ini bahasanya sudah saya ngerti nih. Cuman saya bahasa Indonesia saya bisa langsung ngerti nih. Cuman saya sengaja nih biar ada berkah-berkah ulama-ulama Nusantara zaman dulu ya, para sada-sada asraful awal zaman dulu nih. Asraful awal, lanjut. Keutamaan itu dengan akal dan adab ya, bukan dengan asal dan keturunan tuh ya, dan nasabi ya. Karena barang siapa yang buruk adabnya, niscaya hilang keturunannya, dan barang siapa yang sesat akalnya, niscaya sesat asalnya. Gitu ya. Oke, jadi kita kembali pada sunnah Rasulullah SAW, pada Al-Quran aja lah ya. Kita main takwa-takwaan, siapa yang paling bertakwa ya, gitu ya. Lanjut satu lagi. Iza akramakan nasu limalin aw li sultanin fala yujibka zalika fa innal karamata tazulu bizawalima yujibka iza akramuka lidini au adabin ya. Lanjut ya. Apabila manusia memiliki karena kemuliaan karena harta ya, akroma kemuliaan ya, harta dan kekuasaan ya, au sultanin fala yujibka, maka yang demikian itu fa innakal karamah tazulu bizawalihima, menghilangkan, tazulu bizawalihima, mengkaburkan agamamu, karena kemuliaan itu akan hilang dengan karena hilang keduanya. Maksudnya gimana nih? Menghilangkan agamamu karena kemuliaan itu akan hilang dengan karena hilang keduanya ya. Jadi orang yang karena harta manusianya ataupun sultannya itu nggak akan menghilangkan, nggak akan berlangsung lama gitu. Orang yang dengan karena hartanya limalin atau karena nasabnya sultan gitu ya, mainnya kalau bizulima diwajibkan iza akramakalidin aw adab. Jadi yang diwajibkan oleh kamu, yang membuat kamu mulia adalah karena lidinin aw adabin, karena agamanya. Nah di sini ada disebutkan, kalau kita ngerti bahasa nih, lidinin aw adabin ya, maka kita menemukan non Islam itu beradab, maka dia akan dengan sendirinya terhormat seperti itu, begitu ya. Jadi kita pakai lagi nih ilmu kita lagi sekarang. Saya sebagai tuan guru dari mengatakan janganlah kita bercerai-berai, marilah, karena perseteruan ini, karena sengketa ini kita nggak pernah bersatu, akhirnya kita lupa untuk menolong saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya, gitu ya. Untuk malam ini saya cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.